Halo, Halo. kali ini kita mau nge-review film karena kita berdua suka-suka Sama-sama suka nonton film. Ya maksudnya sama-sama Tapi nggak- suka nonton ya, film. Tapi nggak film edit juga ya, soalnya kita nggak semua tahu film tentang film gitu. Cuma nge-review apa yang udah kita tonton aja. Betul. Ini ada 10 film. Sebenarnya 10 ada film. lebih sih. Tapi ini juga Cuma beda kalau- genre ya. Kalau Amanda kebanyakan tentang India. Enggak, bentar. Kita terlalu maju nggak sih? Soalnya kita juga nggak nonton berdasarkan film, nggak berdasarkan negara sama berdasarkan genre. Ya kalau Iya, misalkan suka-suka film aja. itu Kalau- seru, ya udah gitu. Kalau kita nemu tonton. film yang bagus baru kita tonton. Nah, jadi ini penilaian personal ya, menurut kita masing-masing. Jadi menurut dia bagus, belum tentu menurut aku juga bagus. Gitu. Dan menurut kalian, mungkin menurut kalian itu biasa aja, tapi menurut kita ini bagus. Gimana sih? Ya gitu lah kan. Ya pokoknya penilaian masing-masing gitu. Kita ngerekomendasiin menurut kita bagus gitu. Kalau misalnya nanti kalian setelah itu nanti kalian nonton, terus menurut kalian nggak bagus, berarti selera kita nggak sama. Gitu. Oke. Yang pertama ada Evaru dulu kali ya, film India. Evaru. Oke. Dari India. Evaru itu menceritakan tentang detektif juga. Jadi mencari pembunuh yang sebenarnya gitu loh. Dia pura-pura jadi pengacara, tapi si kliennya itu ada sesuatu gitu sama si pengacara itu, ada hubungan yang nggak mereka ketahui. Jadi pas selama investigasi itu, bukan investigasi, kayak wawancara gitu, di rumah si ceweknya, interview gitu untuk mencari tahu kebenarannya, ada ini loh, ada plot twist itu yang nggak keduga. Jadi seru banget. Itu yang pertama. Maka Menurut kamu rate-nya berapa kalau untuk film itu? kalau aku kan suka banget 8-9 lah. 8-9 di antara Soalnya 10, 8-9 Iya, di ya. antara 10, 8-9. Oke. Soalnya emang artinya bagus banget. Oke, yang kedua ini kita masuk ke wilayah Korea. Korea banget sih. Oke, jadi ada film Korea judulnya Goodbye Summer. Yang mainnya itu Wan. Namanya Sama, Wan. iya. Nama aslinya tuh Hyun Jae. Dia cakep banget sih, kalau visualnya tuh bagus banget, makanya aku suka. Dia kan Rekomendasi. penyanyi juga kan. Rapper. Jadi Rapper kalau ganteng. misalkan kalian suka kayak ngeliat film berdasarkan visual, ini cocok sih, soalnya mukanya tuh muka boyfriendnya banget gitu loh. Ini kalau nggak salah tentang anak SMA deh. Nah iya, tentang anak SMA. Itu mainnya si Wan itu tadi sama Kimbora. Aku tahu tapi nggak nonton filmnya Nah. karena kurang gimana gitu. Nggak tahu, jadi awalnya tuh kayak biasa aja, cuma kan karena kemarin tuh ya pandemi di rumah aja. Jadi pas nonton ini ceritanya kayak ringan banget, cuma kayak gimana ya, seneng, ada sedihnya gitu. Jadi si cowok ini punya penyakit, pokoknya permasalahannya si cowok punya penyakit. Nah ceweknya ini, si cowok punya penyakit terus suka sama si ceweknya, cuma si ceweknya itu kayak biasa aja ya gitulah, pokoknya kayak cerita-cerita umum, cuma dikemas kayak estetik gitu loh, makanya aku suka. Iya, makanya Maksudnya jarang unik banget. gitu ya, unik. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan suka yang ya kayak berbau kayak gitulah, itu rekomendasi buat kalian ya. Film One Day. Oke, One Day aku tahu. One Day sama juga romantis juga, sedih. Itu bikin nyesek banget sih, sedih banget. Lo harus nonton. Soalnya ceritanya juga kayak gitu. Ceweknya itu Penyakit. penyakit sih, kayak hilang ingatan. Oh iya, Udah hilang ingatan Ya. gitu. Jadi dia pergi ke Jepang, terus dia hilang ingatan. Nah si cowoknya ini pura-pura jadi pacarnya dia. Padahal bukan pacarnya gitu, tapi karena si cowok ini udah suka banget sama si cewek itu dari lama, jadi sering merhatiin saya di kantor. Jadi pas kesempatan banget dia, bukan kesempatan sih, kayak ada suatu kejadian yang bikin dia akhirnya jadi pura-pura jadi pacarnya. Itu yang bikin seru tuh, yang bikin sedih. Si cowok itu jelek banget gitu, jelek banget. Jadi di kantornya tuh nggak pernah dianggap. Bentar deh, One Day itu yang posternya itu kayak ada kupluknya. Iya. Oh yang Itu. dia IT gitu, ahli IT. Iya. Oh iya, aku Iya, tahu iya, posternya, tahu. cuma belum nonton, belum sempat. Itu bagus banget Iya, bener. itu bikin nangis. Kalau yang suka drama romantis itu Iya. harus nonton. Iya sih. Pas banget. Oke, nanti ya next time mau nonton. Film Next selanjutnya. film selanjutnya ada thriller. Iya. Thriller. Bukan horor ya, kayak thriller. Apa sih dibacanya? Iya, thriller. Ya, itu Jepangnya. Judulnya Intruder. The Intruder apa Intruder gitu? Intruder. Menceritakan tentang apa cerita ya? Oh, pemainnya itu Sinopsisnya. pemainnya itu ada Song Ji Hyo. Pasti kalian udah tahu. Kalau kalian punya Running Man, pecinta Running Man, kalian udah pasti tahu Song Ji Hyo itu siapa.
Ya pernah promosi di ini sih yang Knowing Bros itu. Oh iya, Knowing Brother ya, acara Knowing variety Brother. show di Korea. Tapi belum nonton filmnya. Nah, jadi pemerannya itu ada Song Ji Hyo, pemeran utama ya, Song Ji Hyo sama satu lagi tuh Kim apa ya, siapa ya, pokoknya nggak tahu namanya deh, ada. Dia juga aktor Korea yang maksudnya terkenal gitu, lumayan terkenal. Ceritanya tentang seorang ayah yang kehilangan istrinya beberapa tahun, terus dia juga kehilangan adiknya, pasti udah beberapa tahun yang lalu, terus balik lagi dengan orang yang berbeda gitu. Udah aku lupa deh ceritanya, bukan lupa sih, kayak takutnya ngasih spoiler gitu, malah ngasih spoiler. Terus Jangan terlalu ini berarti. udah dari situ kayak ada macam-macam keanehan gitu semenjak si adiknya datang ini. Dia tuh ngiranya ini beneran adiknya apa bukan gitu, soalnya banyak kejadian aneh setelah istrinya meninggal. Jadi bukan horor sih, kayak thriller gitu. Kenapa direkomendasiin? Karena gimana ya, totalitas pemainnya loh, totalitas pemainnya bagus Oh banget. iya, ini pendengar juga kayaknya film terlaris setelah pandemi di Korea. Nah iya, Betul. jadi filmnya itu baru keluar kemarin, karena emang kemarin kan pandemi, terus kayak banyak banget. Jadi pas Rate-nya tayang udah di mulai bioskop, iya bagus banget. rate-nya naik banget, dan emang karena pemainnya juga ya, pemainnya tuh bagus. Rekomendasi itu karena ceritanya bagus, cuma akhirnya itu nggak klimaks gitu aja Oh, sih. gitu. Kalau misalkan ditambahin ada interlude kedua, kayaknya lebih seru gitu aja. Oke, next. Ini juga masih di Korea. Oh, Korea. Film Kim Ji Young. Oh, Kim Ji Bagus Young. banget. 1882. Iya. Iya benar. Mm-mm. Jadi pas tayang di Koreanya tuh ada Booming banget ya? booming banget karena mengangkat tentang feminisme ya kalau nggak salah. Tentang feminis, terus emang di Korea kan hal-hal yang kayak gitu kan masih dianggap tabu tuh. Nah jadi sempat jadi pro kontra, tapi justru karena pro kontra itu filmnya jadi naik banget gitu. Jadi Dan orang jadi penasaran. Sebelumnya ada bukunya juga ya. Iya, Jadi diangkat ke film gitu dari buku. Emang bagus banget. Ini tentang perempuan-perempuan yang siap menikah, yang belum siap untuk menikah gitu. Ini gambaran tentang perempuan yang memilih karir atau keluarga. Terus kondisi keluarga saat menikah juga kayak gimana. Ini emang mencerminkan tentang perempuan ibu rumah tangga banget sih. Kayak dilema mau pilih kerjaan atau ibu rumah tangga. Relate banget. Itu relate banget sama kehidupan kita. Yang perempuan karir gitu sih intinya. Jadi biasa kerja terus enggak Iya, kerja. jadi kayak tuntutan ya, tuntutan dari Rutinitas aja berubah. keluarga suami nggak boleh kerja gitu. Perempuan harus gini, padahal enggak. Iya, ratingnya bagus banget. 9 ya? 9. Menurut kamu sendiri ratingnya Iya, berapa? 9. Kalau aku berani ngasih 10. Aku waktu menurut aku sih kayak filmnya itu meskipun gimana ya, ceritanya kan emang alurnya kan ya gitu aja gitu, cuma kayak maknanya punya makna tersendiri Makanya dalam gitu. banget, benar. Aku berani ngasih 10 kalau aku sendiri. Aku juga udah Terus nonton. soal. pemainnya juga bagus. Gong Yoo. banget. Gong Om Yoo, ganteng. Iya. Opa banget. Opa rasa opa. Aku sih rasa opa. Oke. Next. Thailand, Kopenhagen. Oke, masuk ke Thailand lagi. Sawadika. Ada romansa, judulnya Friendzone. Pemainnya, aku nggak tahu nama pemainnya Aku siapa. nggak tahu. Pokoknya Pokoknya pemainnya tuh terkenal banget main film yang The Little Thing Called Love, Sinam ya, Senang. temannya Mario Maurel. Tapi aku nggak tahu namanya, panjang banget soalnya. Iya. Sama yang cowoknya juga visualnya lumayan sih, makanya dia cocok ya main sama si ini yang ceweknya. Iya. Isinya tentang ya cerita tentang friendzone. Sederhana, Satu sama lain saling suka, tapi mereka kayak nggak nunjukin ya. Cuma yang lebih kelihatan banget si cowoknya. Iya. Ini bakal relate buat kalian kalau misalkan kalian ngerasain hal yang sama juga. Makanya kita rekomendasiin, kayaknya kisah friendzone itu udah banyak banget ya, makanya makanya kita rekomendasiin ke kalian gitu. Meskipun ada yang ngerasa belum apa sih namanya tuh, kayak belum nyobain gimana sih rasanya friendzone, makanya kalian harus nonton. Kalian harus tahu posisi friendzone, jangan ya udah gitu, pokoknya harus nonton. Pokoknya konflik banget sih. Dan Gimana sih sahabatan, dilema gitu loh. iya, ceritanya juga menarik, lucu apalagi. Oke, Dia lagi nih. next. Dia deh. Oke. Film Hitchki. Oh iya, Hitchki. Iya, Hitchki. Udah nonton. Iya. Itu bagus banget tentang guru. Terus jadi gurunya ini unik banget. Gurunya tuh punya Tourette syndrome. Nah, jadi perjuangan banget. Dia tuh awal masuk sekolah tuh diledek gitu loh sama siswa-siswanya, tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya dia dipercaya sama siswa-siswa juga, karena
di India tahu sendiri lah, orang-orang yang kurang mampu kan dianggap rendah gitu. Nah sama dia juga di sekolahnya tuh kan orang biasa tuh, terus udah gitu punya Tourette syndrome kan, akhirnya dia masuk ke sekolah dulu, ke tempat sekolah dia waktu SMA. Nah dia di situ memperjuangkan apa ya, lupa lagi ceritanya. Pokoknya intinya tentang guru gitu deh, perjuangan seorang guru buat ngedapetin Iya, jadi nggak cuma kepercayaan fisik aja karena mentang-mentang dia punya sindrom terus dia nggak layak buat jadi guru kan. Tapi dia itu guru yang hebat tau, meskipun dia punya sindrom. Jadi inspirasi banget buat siswanya. Kan susah banget ya jadi guru tuh. Iya. Harus memperjuangkan kehidupan siswanya juga susah banget, perjuangan. Apalagi kan kalau misalkan ada anak-anak siswanya nih yang kayak gak nurut gitu, jadi kayak mau ngebully, malah ngebully gurunya. Terus kenapa dia bisa jadi termasuk guru yang hebat? Karena cara mengajarnya dia tuh beda sama guru-guru yang ada di sekolah itu. Mungkin untuk para pengajar masa depan mengajar, ya pengajar bisa jadi rekomendasi, maksudnya jadi ngambil inspirasi gitu, ngambil hal positif dari si guru ini. Selanjutnya ada Escape from Pretoria, dia juga udah nonton. Kayaknya emang udah banyak yang tahu sih, cuma kalau ada yang beberapa yang nggak tahu, ini bagus banget sih, spot jantung asli parah. Iya pas nonton juga gemes. Yang mainnya itu Daniel Radcliffe. Kalau kalian nggak tahu, Daniel Radcliffe ini pemeran Harry Potter. Dia main di film ini setelah beberapa hari, padahal sebenarnya banyak sih film Radcliffe yang mau aku rekomendasiin, cuma takut waktu yang nggak cukup. Tadi beberapa. Pokoknya ini satu dari diantara filmnya Daniel yang bagus banget. Ya judulnya Escape from Pretoria. Ya sesuai judulnya sih Escape from Pretoria. Jadi kabur dari Pretoria. Pretoria itu sih Amerika ya, apa Afrika? Pretoria itu tempat. Iya nama tempat itu. Nama tempat. Beneran itu kayak di nggak tahu masalahnya apa sih waktu itu bisa nyata. Jadi dia tuh dikira itu berkulit putih tapi dikira teroris. Jadi ya tentang rasisme juga. Iya, tentang rasisme juga. Ya yang hitam dianggap pada tahun-tahun itu gitu. orang berkulit hitam tuh dianggap rendah banget. Nah, rendah banget. Jadi menghargai yang putih-putih. Tentang rasisme, dan dia tuh di penjara terus mencoba untuk kabur. Tapi ya nggak tahu, pokoknya nonton sendiri deh, gue deg-degan banget parah, harus siapin jantung yang sehat. Gemes cuy. Ya, film Indonesia dia. Ya. Film tentang ini yang aku ngena banget sampai sekarang filmnya. Film tentang ini yang Ernest yang terakhir. Imperfect. Oke, Imperfect yang baru keluar kemarin. Enggak deh, tahun Desember ya, tahun 2019 kemarin tuh. Iya, itu baru nonton aja sih Imperfect. Bagus banget, sumpah sedih, nangis, kejer. Nonton pas tengah malam. Saya gabut kan, gak ada tontonan. Jadi deh nonton Imperfect. Kebetulan ada juga, udah nonton tuh nangis karena emang bener lihat banget, kita kan perempuan kan selalu ngerasa insecure kan, selalu ngerasa gak percaya diri melihat orang cantik putih, kita langsung pandang diri sendiri langsung kayak gue gak ada apa-apanya gitu. Kalau jauh banget gitu. Nah, dari Imperfect itu kita belajar bersyukur, menghargai. Terus apalagi yang Dika tuh sayang banget sama karakter Dika ya. Karakter Dika tuh menyeimbangkan banget gitu. Kita emang selalu harus butuh orang-orang yang mensupport kita dan menerima kita apa adanya gitu. Udah gitu kayak omongan-omongan kecil orang tua ke anak tuh emang bakalan ditanam banget sampai gede. Makanya kita tuh kalau ngomong sama anak kecil harus hati-hati gitu, biar nggak apa ya, biar anak tuh nggak terdoktrin gitu loh pikirannya kalau gendut tuh jelek, kamu perempuan tuh harus cantik, jelek, gendut jelek, iya, rambutnya harus panjang, harus kurus, gitu harus langsing, nggak boleh cabi, nggak boleh. Nah itu kita tuh harus bersyukur sama apa yang udah ada sama diri kita sendiri. Ya, kalau ngerawat mah beda ya. Karena cantik itu nggak ada standarnya. Oke, lanjut. Ada film Indonesia juga. Pemainnya Maudy Ayunda. Kamu tahu nggak? Trinity Traveler. Oh, Trinity. Ini emang kisah nyata, cuma dikemas kayak ke film-filman. Dia punya 2 film, dua season apa 2 episode ya sebutnya. Kayak ada 2 sama gitu. Hamis Daud tuh kan sih. Iya betul. Ada Trinity yang The Naked Traveler, sama yang sekarang nih yang kedua yang baru kemarin rilis tahun 2019. Udah aku tonton juga. Dua-duanya aku seneng banget. Soalnya karakter Trinity ini kayak mencerminkan aku banget. Nggak mencerminkan sih,
cuma kayak senang aja gitu jalan-jalan ke luar negeri dengan budget yang low, terus dia bisa keliling juga Indonesia. Filmnya seru banget dan ngajarin ke kita buat hidup apa adanya gitu, nggak harus ngikutin tuntutan dari orang. Nah, karakter Trinity ini juga kayak inspirasi banget kalau apa sih, perempuan itu nggak harus diam di rumah gitu, kita bisa kemana aja, kita juga bisa apa sih ngelakuin apapun sendirian tanpa ada orang lain. Nah, si Trinity ini pergi ke luar negeri pokoknya udah berapa puluhan gitu negara dengan low budget dah. Terus nggak sama pasangan, sendirian aja gitu, kayak gitu. Terus bikin blog, dia misalkan pergi kemana ke suatu tempat, dibikin blog, nah orang lain baca gitu kan, jadi kayak jadi inspirasi tahu gitu negara ini kayak gini. Akhirnya udah lama-lama bikin blog, dari tahun berapa gitu aku nggak tahu, bikinlah dia vlog. Akhirnya pas mungkin karena banyak yang tahu, terus banyak juga yang kayak pengen jadi dia bikin film, jadi ada 2 pemainnya, Maudy, dan itu cocok banget. Pemeran cowoknya Hamis Daud, dan kayak udah balance aja gitu pemainnya dua-duanya. Itu rekomendasi sih. Oke, itulah, itu ada beberapa film yang kita rekomendasi. Mungkin menurut kalian gak jelas ya. Iya, Kayak maaf banget kalau penjelasan kita juga kadang kita emang lupa kan. juga sih, udah lama juga, cuman itu yang bagus banget. Dan karena terlalu banyak film kali ya, terlalu banyak film yang kita tonton, jadi Ya, kita betul. lupa alurnya gitu. Betul, agak nyaru-nyaru juga sih. Oke, jadi segitu film yang kita rekomendasiin. Ya. Maaf kalau misalkan omongan kita yang kita sampaikan itu berantakan ya, karena ada beberapa yang kita lupa alurnya. Tapi semua yang kita rekomendasiin ini beneran berkesan banget buat kita. Pokoknya tonton aja deh, filmnya seru banget. Iya, untuk kalian yang suka. Tapi kalau misalkan untuk yang suka film banget, kayaknya pasti udah pada tahu sih film yang kita sebutin Iya, ini. betul. Kayaknya udah pada tahu banget. Kalau yang belum, terus kalau yang di rumah yang gak ngapa-ngapain daripada gabut, ya udah mending nonton aja. Bener, asli seru banget, kayaknya nggak bakal nyesel. Tapi sebelum kalian mau nonton, kayaknya mending lihat rate di Google deh, takutnya nggak meyakinkan Takut salah. penilaian kita gitu. Takutnya kecewa juga ya, udah menyalahi ekspektasi ke kita. Oke, cukup sekian, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.